Oke, halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang di weekly class Gunadarma Ayo bertemakan Data Structure Linear series ketiga. Nah, kenalin aku Jimmy yang bakal jadi moderator pada sesi kali ini. Sebelum kita mulai, aku mau ngingetin teman-teman untuk rename nama Zoom-nya dengan nama lengkap. Terus jangan lupa buat ikutin terus acara ini sampai akhir, karena bakal ada link feedback di akhir acara. Nanti kehadiran teman-teman akan dicatat dari link feedback tersebut dan akan digunakan untuk membuat sertifikat di akhir keseluruhan weekly. So, sekarang aku ingin ngumumin siapa yang juara dari kemarin weekly problems kita yang array and vector. Aku share screen dulu ya. Share screen. Udah ada belum? Ini ya, jadi yang juara kita bisa tahu username-nya BAM52. Yuk, selamat BAM52. Nah, BAM52 ini namanya Francisco. Francisco ada? Ada, Kak. Oke, selamat Francisco udah juara. Nanti kamu ini ya kontak IG Gunadarma Ayo, ntar di situ kamu kasih tahu nomor telepon kamu. Oke, sekali lagi selamat untuk Francisco. Oke, terima kasih, Kak. Ya, yang lain jangan mau kalah ya, ikutin terus biar dapat hadiah. Oke. Selanjutnya, oke, minggu ini ketiga ini merupakan solution day dari materi sebelumnya, array dan vektor, yang akan dibawakan oleh Kak Josi, selaku kurikulum core. Jadi kita akan membahas contoh-contoh implementasi atau live coding dari materi array dan vektor. Nanti kalau ada yang mau nanya, selagi Kak Josi menjelaskan, langsung di chat aja, atau open mic, nggak apa-apa. Karena pada solution day ini, kita bakal kayak diskusi biasa. Jadi nggak usah takut buat yang nggak ngerti atau pengen nanya, langsung aja. Oke, langsung aja untuk Kak Josi, waktu dan tempat aku persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Jadi nama aku Emran Josi dari core team. Aku hari ini akan jelasin tentang solusi untuk mengikuti problem kita kemarin. Aku search dulu. Ini soalnya. Pertama-tama congrats tadi ya, Francisco. Bisa selesai semua soalnya. Kurang lebih 25 jam. Yang lainnya rata-rata kira-kira ngerjain 4-3 soal, sampai C sama D. Mungkin udah mulai selesai. Nanti semoga habis dijelasin udah bisa semua sih. Oke, kita langsung mulai aja ya ke soal pertama ya. Jadi soal pertama ini judulnya tutoring. Jadi soal pertama ini judulnya tutoring. Jadi ini deskripsi soalnya. Jadi Joshi mengajari Eugene matematika. Setelah mengajari Eugene tentang operasi matematika, ia memberikan 4 pertanyaan. Berapakah hasil 53 ditambah 27, 120 dikurang 20, 200 dibagi 40, sama 30 dibagi 7. Terus katanya dia kesusahan menjawab pertanyaannya. Jadi kalian diminta untuk membantu dia dengan membuat program. Jadi di sini katanya untuk di soal ini nggak ada input sama sekali, cuman ada outputnya aja. Outputnya itu jawaban dari pertanyaan yang diberikan tadi. Di sini inputnya kosong kan. Di sini outputnya tinggal langsung 53 ditambah 7 sama dengan 120 dikurang 20 sama dengan. Ini soalnya lumayan straightforward ya, cuman disuruh output aja gitu. Jadi ya harusnya lumayan gampang sih. Jadi ya bisa katanya perhatikan spasi, huruf besar, kecil, serta simbol yang digunakan. Misalkan untuk menggunakan operasi aritmatika. Jadi di sini kalau misalkan B kalian tiba-tiba besar sehingga answer gitu, salah langsung katanya. Langsung kita coba coding aja ya sama-sama ya. Jadi ini nggak ada input, cuma output aja. Kita bikin dulu. Ini kelihatan kan? Oke, input.
Ini template dasar kita biasanya. Umumnya kita selalu pakai gini sih di awal. Jadi di sini katanya nggak ada input, dia cuma langsung berapa jawabannya gini. Jadi kita tinggal langsung siap aja sih. Out. Dan nggak lama ini di copy aja. Coba nih. Yang ininya mending jangan sih, biar jangan pakai aplikasi. Baru situ ini 3 tambah 27. Oke, tinggal di copy aja sini. Tapi yang sama dengannya jangan di copy. Pakai kelas matematika yang mau dicepat. Ini harus bagi 40. Coba. Ini sih kira-kira. Oke, ini karena sama ya, sama kayak 80 itu 100 minus 10. Oke, sama. Coba 170. Oke, satu ya. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak sih? Kira-kira ada bingung gitu komen-komen C++-nya atau apa? Ada ya? Di soal kedua aja ya. Kalau mau ada Ya. tanya nanti tiba-tiba nggak apa-apa. Tanya aja. Oke, soal kedua. Katanya kita disuruh membuat pola berbentuk segitiga sesuai contoh. Soalnya pendek aja ya. Cuma gini aja. Inputnya bilangan n dari 1 sampai 20. Terus outputnya pola segitiga sesuai dengan contoh. Baru ini contohnya, contoh masukannya ini cuma contohnya aja. Jadi kalau 3 bentuk segitiga kayak gini. 4 bentuk segitiga kayak gini. Jadi ini soalnya kan nggak ada jelasin gitu. Kira-kira ini kok bisa ada begini. Jadi kita harus observasi dulu. Jadi pertama kalau kita lihat 3 ini hubungannya sama segitiga ini apa sih? Kan kalau kita lihat ini tinggi segitiganya, dia tingginya 3, ya kan? 3 bintang nih, 1, 2, 3. Yang ini alasnya 3 juga, 1, 2, 3. Terus yang ini juga kalau kita lihat tingginya 4 kan. 1, 2, 3, 4. Alasnya juga 1, 2, 3, 4. Ternyata kita cuma disuruh bikin segitiga menggunakan bintang ini dengan tingginya 3, terus alasnya 3 kan. Nah, terus kira-kira gimana kita kayak bisa bikin polanya gitu kan.
Kalau kita perhatiin kan, di setiap tingkatannya, misalkan ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Di setiap tingkatnya itu jumlah bintangnya di baris itu, di setiap tingkatnya, itu sama dengan tingkatnya sekarang. Misalkan di tingkat 1 ada 1 bintang, tingkat 2 ada 2 bintang, tingkat 3 ada 3 bintang. Kalau di sini nanti tingkat 4 ada 4 bintang. Jadi ternyata kita cuma disuruh bikin segitiga. Tingginya N, panjang alasnya N juga, terus setiap tingkatnya itu jumlah bintangnya sama dengan tingkatnya itu. Jadi tingkat 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang gitu. Jadi coba kita coding aja. Sorry. Tetap sama. Mungkin ada banyak cara sih ngerjain soalnya. Sesuai pemikiran kalian implementasinya gimana, cuman ini tingginya N, ini untuk jumlah barisnya. Sini, sama dengan I. Jadi dia ngeprint sesuai dengan tingkatannya. N baru untuk N baru. Misalkan 3 dia bentuknya sama bintangnya, 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Misalkan kita masukin 4 sama kan 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, pokoknya sama kan. Coba kita sama ini benar. Oke, benar ya. Nah, ini kira-kira ada nggak yang mau ditanya sih? Kalau misalkan kalian ada cara lain, bisa aja sih, asal pokoknya sama. Nggak harus kayak gini persis gitu. Kira-kira yang mau ditanya nggak? Untuk soal ini. Udah? Mau dia? Nggak ada, Kak. Tanya dulu ya. Jadi kalau ada yang mau nanya, nggak apa-apa tanya aja. Nah, ini soal selanjutnya. Jadi judul soalnya itu I Wanna Be the Best, tentang Pokemon. Jadi Ash Ketchum adalah seorang Pokemon trainer, dia akan menjadi yang terbaik di antara Pokemon trainer lainnya. Jadi dia tahu mempelajari elemen para Pokemon. Jadi ada elemen yang kuat terhadap elemen tertentu. Jadi ada 5 hubungan elemennya. Fire kuat terhadap ice, ice kuat terhadap ground, ground kuat terhadap electric, electric kuat terhadap water, water kuat terhadap fire. Dia akan melawan Pokemon dengan elemen tertentu, bantu dia menentukan elemen apa yang harus dikeluarkan agar elemen yang dikeluarkan lebih kuat dari elemen yang ia lawan. Jadi inputnya di sini katanya cuman string isinya fire, ice, ground, electric, atau water. Jadi inputnya cuma antara ini aja. Terus outputnya itu
string elemen Pokemon dibandingkan sama yang dikeluarin musuhnya. Jadi inputnya itu elemen yang dikeluarin musuhnya, outputnya yang harus dikeluarin Ash supaya dia menang gitu. Tapi kan salah kan. Jadi ini kemarin aku lihat macam-macam sih solusinya. Jadi ini bisa pakai if, bisa pakai switch, ada yang pakai array, pakai linear searching, bisa pakai HTML juga. Tapi kayaknya enakan pakai if ya, if atau switch boleh. Jadi coba kita kerjain pakai if atau switch aja. Soal ini. Sorry Kak Josi, mungkin bisa di zoom out lagi. Kayaknya kedekatan. Kedekatan. Iya. String yang kita bikin dulu untuk inputnya. Sekarang musuh. Ini untuk input musuhnya. Lalu kita cari. Terus habis itu habis kita masukin musuhnya, kita tinggal if aja. Jadi if musuhnya fire, ice. If ice, ground. If ice. Mau copy apa sih, tinggal ubah. Ingat else. Tinggal nanti ubah. Ininya salah. Ya, tinggal ubah ice. Kembali ya. If fire, if musuhnya, if ice fire. Ice kita keluarin fire. If musuhnya keluarin ground, kita keluarin ice. Musuhnya electric, kita keluarin ground. Musuhnya water, kita keluarin water. Kalau musuhnya water, kita keluarin water. Kalau musuhnya water, kita keluarin water. Coba kita masukin fire. Water. Ice. Ya, oke. Sudah pas. Coba kita benar ya. Jadi ini solusi kalau kita misalkan pakai if. Kalau misalkan pakai switch bisa, kemarin ada yang pakai linear searching, bisa pakai hashing juga bisa, pakai map di C++ bisa, solusinya pakai if. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Atau saya?
Ada ya? Oke. Oh, lumayan kan, kalau nggak salah sampai C sama D lumayan ya, yang bisa. Jadi D mungkin udah mulai selesai. Ini yang D, oke. Kita lanjut yang D. Kalau ada yang mau ditanya nanti nggak apa-apa tanya. Jadi soal D itu seorang guru akan membuat soal untuk murid-muridnya. Dia akan membuat total sebanyak N soal. Dia tahu bahwa soal yang dianggap baik itu jika soal tersebut memiliki tingkat kesulitan setidaknya lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil atau sama dengan B. Karena dia sibuk, Anda diminta olehnya untuk membantunya menghitung berapa soal yang dianggap baik dari N soal yang punya untuk diberikan kepada muridnya. Diminta bantu lagi. Lalu situ inputnya 3 bilangan. Yang pertama itu N, jumlah soal. A dan B nilai yang sesuai dengan deskripsi. Lalu itu ada CI, tingkat kesulitan untuk soal ke I. Jadi C1 itu tingkat kesulitan soal 1, C2 tingkat kesulitan soal 2, C3 dan seterusnya gitu. Baru outputnya itu angka yang dianggap baik. Jumlah soal yang dianggap baik. Oke, ini contoh inputnya. Jadi 7 itu N, 3 itu A, 12 itu B. N, A, B. Oke. Terus ini C1-nya 3, C2-nya 4. Jadi tingkat kesulitan soal 1 3, soal 2 4, soal 3 7. Oke, kita coba observasi dulu soalnya. Jadi katanya dia nyari soal yang dianggap baik itu lebih besar atau sama dengan A. Bentar coba. Oke, jadi katanya soal yang baik itu setidaknya lebih besar atau sama dengan A. Misalkan tingkat kesulitan soalnya itu C kan. C itu tingkat sulitnya. Tingkat kesulitan. Oke. Baru kita berarti dibilang C itu dianggap baik jika lebih besar atau sama dengan A yang pertama. C lebih besar sama dengan A. Baru lebih kecil atau sama dengan B. Tapi C juga C lebih kecil sama dengan B. Ini kan berarti kelihatan kalau ternyata C itu ini lebih kecil dengan B. Nah, berarti kita tinggal cari tingkat kesulitan soal yang berada di antara A sama B. Kalau kita perhatiin di contoh ini, jumlah soalnya berarti ada 3 itu di antara 3 sama 12 benar. Berarti ada 1, 4 itu di antara 3 sama 12, 2 soal. 7 di antara 3 sama 12, berarti 3 soal. 5 juga, 4 soal. 20 enggak. 20 enggak berada di antara 3 sama 12. 1 enggak. 4 iya. Berarti ada 5 soal. Yang pas kan juga ada 5 kan. Nah, gitu. Berarti kita cuma cari tingkat kesulitan itu berada di antara A sama B di antara ini. Yang di input. Oke. Jadi kita coba coding soal D. Ada yang mau ditanya nggak tentang itu? Oke, pertama berarti inputnya katanya ada N, A, sama B. Oh ya, di sini ada batasannya 100. Berarti ini mau di integer sih. Di short juga harus. Kita integer aja. N, A, sama B. Baru masukin ininya pakai for. Pakai while juga bisa sih. Antara pakai while atau pakai for. Karena di sini nggak perlu simpan ke dalam array, jadi oke. Oh juga nggak masalah, nggak susah. Lalu C. C. Nah, kita siapin variabel namanya ans. Ini ngitung jumlah soal baik atau int baik.
Lalu kita tinggal cek if C-nya sesuai yang tadi, C lebih besar sama A, C lebih besar sama A, dan ini proceed N, jadi harus dua-duanya terpenuhi supaya dia nilainya benar, supaya if-nya jalan. Dan C lebih kecil sama 6. Kalau dua-duanya benar, maka soal baiknya. Oke, kita tinggal keluarin cuma soal baiknya. Baik. Lima, kasih ya. Bisa pasti coba submit ya. Di sini cuma chatnya cuma satu, jadi bisa bikin contoh sendiri, bisa bikin test case sendiri, cek benar atau enggak. Kita coba sekarang. Oke, accepted benar. Soal ini kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Coba. Bentar izin minum bentar. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Nggak ada ya? Seperti yang nggak ada. Kita lanjut. Soal E. Soal E jumlahnya batu loncat. Jadi ada katanya N buah lubang dan beberapa batu. Jika batu dimasukkan dalam salah satu lubang, maka batu tersebut akan melompat ke lubang yang lain. Jadi batunya dimasukin ke dalam lubang, di antara N buah lubang itu dimasukin beberapa batu. Kemudian nanti katanya ada batu yang paling atasnya melompat ke lubang yang lain. Lalu ia penasaran pada setiap lompatan berapakah jumlah batu pada setiap lubang. Lalu dia menentukan jumlah batu pada setiap lubang tersebut. Oke. Jadi baris pertama katanya ada N sama K. N itu jumlah lubang. K itu K itu apa? Oh, K itu jumlah lompatannya. Oh, K itu jumlah lompatan yang terjadi. Ya, ini kabar berikutnya. Oke. Jadi masukan berikutnya itu I, jumlah batu yang dimasukkan pada lubang ke I. Jadi itu kabar berikutnya berisi dua buah bilangan yaitu L dan R. L itu lubang asal, R itu lubang tujuan. Oke. Outputnya kabel baris berisi jumlah batu pada setiap lubang setelah lompatan. Jadi ini contohnya. Jadi ini katanya ada 3 lubang. N-nya kan 3. K-nya 2. Berarti ada 2 lompatan yang terjadi. Lalu ini 102 itu kondisi batunya. Batu di setiap lubang. Jadi lubang 1 ada 1 batu. Lubang 2 ada 0 batu. Lubang 3 ada 2 batu. Baru dari lubang 1 lompat ke lubang 2. Itu ini kondisinya. Karena lubang 1 tadi ada 1 batu, lompat ke lubang 2. Jadi di lubang 1 ada 0 batu, lubang 2 1 batu, lubang 2, lubang 3 2 batu. Dia lompat cuma 1 batu tadi, karena katanya batu paling atas doang yang lompat. Jadi kalaupun ada 2 batu tadi di sini, yang lompat cuma 1. Di sini dari lubang 2 ke lubang 3. Jadi tadinya 1, lompat ke sini jadi ini kondisinya. 0 batu di lubang 1, 0 batu di lubang 2, sama 3 batu di lubang 3. Ini ada penjelasan juga. Katanya dijamin pada setiap lompatan setidaknya terdapat 1 buah batu penyumbang masal. Jadi nggak mungkin ini 0, tiba-tiba ada 2, 3 lagi gitu. Kalau ini 0 kan, dari batu. Itu katanya nggak mungkin. Oke. Ini sebenarnya
Soalnya cuman implementasi aja, cuman cara kalian simulasiin lompatan batunya ini. Jadi mungkin sesuai di situ ya, simulasiinnya aja. Jadi coba kita coding. Kalau analisisnya nggak terlalu banyak analisis. Sini aja. Itu baru kita harus pakai array di sini. Tadi nggak pakai array, nggak apa-apa. Lalu kita masuk. Oke, kita bikin array-nya dulu. Umumnya mending bikin array itu di global. Karena kalau nggak salah global bisa sampai 10.7. Kalau nggak salah bisa sampai 10.7 atau 10.6 gitu. Jadi kalau di global bisa sampai 10.7, tapi kalau di lokal dia kurang, kalau cuma 10.7 dia ini cuma bisa 10.6 di lokal. Jadi mending sih di global supaya besar. Kadang soal ada yang minta sampai input-nya sampai 10.7 soalnya. Jadi ini karena katanya cuma hanya 100, kita bikin 100 saja. Jangan dibikin ngepres, soalnya kalau misalkan kan bikin 100 kan, tiba-tiba kan nggak sengaja gitu akses indeks 100, harusnya kan indeks 100 itu nggak ada kan, karena dia kalau nggak salah dibikinnya cuma 0 sampai 99. Kalau nggak salah ada beberapa judge dia ngasih runtime error nanti kalau tiba-tiba ke akses gitu. Jadi biar aman itu dikasih aja ini 1 gitu, atau mau 110 juga nggak apa-apa. Baru import. Itu ada kabaris, ini pakai while aja nggak apa-apa. Minus ini artinya, jadi while kan jalan setiap kali dia bernilai true kan. Jadi kalau misalkan dia nilai 2, 3, 4 gitu kan. Misalkannya 2 nih. 2 itu dia jalan karena 2 dianggap true karena dia bukan 0. 1 juga jalan dianggap true. Tapi kalau 0 nanti dia berhenti. Jadi while kan 0 ini sama dengan while k sama dengan k kurang 1. Jadi nanti setiap kali dia jalan, k-nya ini kurang 1 terus gitu. Jadi pertama kali jalan 2, sebetulnya balik lagi jalan lagi 1, udah 0 dia keluar. Jadi ini kalau mau gitu. Tapi jangan 2 kali nanti kalau kamu experience. Sama L. Jadi kita langsung aja L kurang 1 kurang sama 1. Jadi gampang ini. Ini sama aja. Tambah sama dengan 1. Ini sama. Jadi yang di asalnya dikurang 1, di tujuannya ditambah 1 karena dia di sini lompat, di sini sampai gitu ya. Sebab itu setiap kali udah gitu kita keluarin isi array ini. Ini sama dengan masalah ada masalah ini juga nggak boleh kelebihan spasi, jadi pintar-pintar juga bikin supaya spasinya kelebihan gitu diatur. Sorry Kak Josi, boleh di zoom out aja biar keseluruhan programnya kelihatan. Nggak bisa sih, Nggak bisa ya? harus restart kan. Harus apa? Harus restart bentar-bentar coba. Oh, yaudah jangan ya. Oh, itu bisa kan? Oh, nggak bisa ya? Ya udah. Oh, nggak bisa. Oh, ya nggak. Nanti di share kok harusnya kok. Ya, ntar di share di chat aja. Oh, mau share di chat. Ya.
Coba kita masukin contohnya. Contohnya. Oh, ini soal R. Oke. Bisa juga 012 pas kan 003. Jadi kan nggak perlu keluarin semua di akhir 012 003 gini. Kan bisa keluarin di tengah-tengah juga nggak apa-apa gini. Kalau programnya belum selesai kan, tapi keluarin nggak apa-apa juga. Dia cuma kayak gitu, cuma lihat output itu beda sama input. Jadi dia cuma lihat inputnya di sini, outputnya cuma 012 sama 003. Jadi nggak apa-apa kan keluarin tengah-tengah gitu. Coba submit ya. Sekarang oke, ini code-nya dan semua. Jadi sebenarnya masalahnya mungkin di sini di implementasinya aja ya. Kayak mulai pakai array gitu. Ini dikurang, ini tambah gitu. Ngerti soalnya harusnya gampang. Oke. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira soalnya? Nggak ada nih. Ada yang mau nanya, guys? Enggak. Lanjut. Oke, lanjut aja. Oke, lanjut. F. Oke, sebenarnya di sini Q. Harus ada gambar. Oh, ada. Oke. M0 belajar untuk mengalahkan musuhnya. Jadi dia mempelajari N teknik pedang. Teknik ke I, kekuatannya AI. Oke. Terus dia diberikan ujian mengeluarkan dua buah teknik yang total kekuatannya itu sama dengan K. Total kekuatan dua buah tekniknya tidak boleh lebih atau kurang dari K. Nah, jika total kedua kekuatannya tidak sama dengan K, maka ia tidak dapat lulus. Terus katanya dia dapat menggunakan dua teknik yang sama berturut-turut jika diperlukan. Bisa tentukan apakah dia dapat lulus. Jadi ada inputnya N sama K. Yang pertama N itu jumlah teknik pedang yang dia punya, yang dipelajari. Terus K itu total kekuatan yang harus dihasilkan. Terus garis kedua itu ada N buah bilangan, AI, itu total kekuatan untuk teknik AI. Kata AI yang diberikan akan terus dari kecil ke besar. Misalnya ini salah. Kalau nggak salah kemarin sempat 12487, tapi udah diperbaiki sih. Oke. Jadi ini N-nya ini misalkan untuk contoh pertama, jumlah teknik pedangnya ada 3, baru kekuatannya harus 4. Jadi di sini ada kekuatan teknik pertama 1, teknik kedua 2, teknik ketiga 5. Sini kalau kita lihat 2 tambah 2 kan 4, pas sama kekuatannya kan. Jadi dia bisa pakai teknik kedua ini 2 kali. Jadi kayak dia bisa lulus nih, periode lulus. Oke. Baru itu untuk contoh kedua 5, teknik pedang 7 kekuatan harus dicapai. Terus habis itu tekniknya itu ada 1, 2, 4, 7, 8.
Kalau kita perhatiin, kita mungkin bisa karena 1 tambah 2, 3, 1 tambah 4, 5. Yang bisa harusnya 1, 6, 2, 5, 3, 4, nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada nih. Ini tidak bisa lulus yang kedua. Ini batasannya ini udah mulai besar. N10/6, K-nya 10/9, soalnya 10/9. Ini muat integer semua, tapi integer itu batasnya 10/9. Jadi ini kalau kita perhatiin kan, ini sebenarnya mirip kayak soal 2-pointer yang kemarin dijelasin sama Kak Farhan. Kan? Jadi katanya di sini AI-nya turun dari kecil ke besar, jadi kita nggak perlu ngikutin lagi. Jadi kalau kita perhatiin kan, misalkan 1, 2, 5. Kalau kita pakai teknik 2-pointer nih, misalkan ini pointer L-nya di bawah 1, pointer kedua yang kanannya di bawah 5. Jadi pertama kita taruh pointernya di paling kiri sama paling kanan. Oke, baru kita tambahin nih, 1 tambah 5. Itu 6. Ya kan? 6 itu lebih besar dari 4. Kalau kalian perhatiin kan, ini kalau misalkan pointer ini, pointer yang kiri yang L ini kan gerakin kedua, itu misalkan 2 tambah 5 kan, 7. Kalau misalkan pointer kanannya kalian gerakin ke sini, 2 tambah, jadi 1 tambah 2 ya, 1 tambah 2. 1 tambah 2 itu 3. Kan perhatiin kalau misalkan pointer kiri ini kan gerakin ke kanan, nilai jumlahnya makin besar. Kalau kalian gerakin pointer kanannya ke kiri, nanti nilai penjumlahannya makin kecil. Jadi di sini kita bisa pakai into pointer yang kemarin kan. Kan teknik into pointer konsepnya juga gini. Jadi kita kayak mencari, cuman pakai strategi gitu. Ini strateginya gini, kalau misalkan dia penjumlahannya sekarang itu lebih besar, kita coba kecilin dengan menggerakkan pointer kanannya ke kiri. Kalau misalkan dia lebih kecil, kita gerakin pointer kirinya ke kanan supaya nilainya makin besar. Ini nilai 6 itu kan lebih besar dari 4. Ya kan? Berarti kita harus kecil nih. Berarti nanti 1, 2, 5 misalkan menjadi pointer kirinya di sini. 1, pointer kanannya di 2. Itu 1 tambah 2. Yang 3. 3 lebih kecil dari 4 kan? Supaya dia lebih besar nilainya, pointer kirinya yang digerakin sekarang. Jadi 1, 2, 5 lagi. Jadi sekarang dua-duanya di bawah 2 nih. Dua-duanya pointernya menuju ke 2. Baru kita bisa 2 tambah 2. Itu sama dengan 4. Kan sama dengan 4 juga kan, sama kan. Berarti ada jawabannya kan. Jawabannya ada gitu. Dan ini misalkan 2, 4, 7, 8. Nanti pointernya di sini LR 1 tambah 8, 9. 9 itu lebih besar dari 7. Jadi kita gerakin 1, 2, 4, 7, 8. Nanti pointernya 1 di sini, 1 lagi 7. 1 tambah 7, 8. 8 itu masih lebih besar dari 7. Gerakin lagi ke kiri 1. R keempat. 1 tambah 4 itu 5. 5 itu lebih kecil dari 7. 4, 7, 8. Jadi pointernya nanti jadi di 2 sama di 4. 2 tambah 4, 6. 6 itu lebih kecil 7. Makin lagi pointer kirinya karena lebih kecil. 4, 7, 8, jadi ke sini. L, R sama-sama di 4 ya. 4 tambah 4 itu 8. Lebih besar dari 7. Baru di sini pointer kanannya di 2 kan. 1, 2, 4, 7, 8. Karena pointer kanannya udah di lebih kecil daripada pointer kiri,
kita berhenti gitu. Kita bilang dari jawaban karena ini udah nggak mungkin lagi ada gitu. Ini jadi kita kayak batasnya itu sampai pointer kanannya, selama pointer kanannya masih di sebelah kanan dari pointer kiri masih lebih besar. Jadi kalau ada lebih kecil berarti udah nggak mungkin ada jawaban lagi. Coba kita coding dulu. Jadi pakai teknik pointer yang kemarin. Selamat malam, Josi, izin. Oh iya, Pak. Setelah saya mengamati dari mungkin teman-teman juga punya kan data bahwa yang submit soal A, B, C-nya itu siapa aja, dia bisa atau tidak, gitu kan ya? Iya, Pak. Tapi kan ini ibarat kata yuk kita kita belajar sama-sama, mungkin memancing teman-teman peserta kemarin itu untuk bisa jadi paham, mungkin kita beri kesempatan untuk tanya gitu ya. Oh, Nah, iya. kalau saya melihat gini, kalau saya melihatnya yang pertama saya pengennya tuh peserta itu siapapun itu ya, itu paham dulu soalnya gitu. Jadi bukan lari ke codingnya dulu, tapi soalnya dulu. Nah, yakinkan bahwa tadi, misalkan contoh yang terakhir ini, bahwa mereka paham soalnya itu apa sih, sampai logiknya tadi, bahwa kita akan geser LR ini sampai kalau sama berarti ada jawaban, tapi kalau tidak tadi sampai R lebih di kiri daripada L-nya, berarti itu tidak ada jawaban itu. Tapi maksud saya paham itunya gitu loh. Codingnya mungkin nanti sintaksnya seperti inilah gitu ya. Nah itu maksud saya dipancing ke teman-teman, paham nggak tuh soalnya dulu, paham nggak logiknya begini gitu. Jadi tanya dulu nih, Pak. Kira-kira bisa kan nih, Pak? Kalau saya pribadi sempat melihat dari soal itu ternyata masih ke bawah yang teknik pernapasan itu ya airnya. Oh iya. Masih ada tulisan itu. Oh iya. Ini soal yang sempat saya komentari, saya nggak bisa agak kurang bisa memahami maksudnya gitu ya. Oh iya. Kira-kira teman-teman ada terus diganti dikit dengan pedang ini ya. Iya, sekarang pedang supaya lebih tapi gampang bawahnya aja. tetap ada air tadi. Ini. Lupa ganti deh. Oke, silakan dilanjutkan, tapi maksud saya teman-teman yang ikut ini peserta tolong lebih aktif lah, jangan iya aja gitu. Iya. Gimana teman-teman tuh? Tadi Sisko berhasil nggak menyelesaikan ini? Oh, berhasil dia, Pak. Berhasil. Siapa lagi? Ada Ferdi. Gitu. Kemarin nggak 8 kali. Orangnya ada nggak? Paham nggak tuh? Ada Kak. Kak, saya itu salah di tes yang ke-6-nya Kak. Itu emang inputnya apa ya Kak? Soalnya pas saya tes satu-satu benar maksudnya. Atau mau coba bahas dulu ya? Ya boleh Kak. Nah gitu ya, tolong lebih aktif deh. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Oke Pak. Terima kasih Pak masukannya Pak. Yuk. Coba kita dulu. Yang mana yang mau di ini? Buat yang ini aja. Iya, yang terbaru aja Kak. Jadi di sini pakai pointernya ini masukin api. Oh ini udah mulai di pointernya kayaknya salah sih. Jadi di sini kamu pakai J itu 0 sama N kurang 1. Terus coba N-nya dikurang. Aku penasarannya kok bisa ya sampai 6 case lewat. Soalnya di sini N-nya dikurang ini sebenarnya masalah sih karena
Ini jumlah outputnya nanti jadi kurang gitu. Harusnya ada error sih. Kamu coba yang sebenarnya gini agak ini, agak masalah kalau tuh pointernya kayak langsung pakai input ini, nanti dia kayak kalau kita lihat di soalnya itu kan jadi soalnya ini ada 3, tapi bisa nanti di punya kamu itu cuma cuman input 2 gitu, satu-satu. Sebenarnya itu masalah sih. Coba jangan dulu. Ini ada yang time limit coba ini ya. Oh, ini kayaknya lebih sederhana sih. Ini inputnya pas. Oke. Yang ini. Bentarnya udah pas. Oh, ini salah sih. AI tambah AI atau AJ tambah AJ sama dengan K. Jadi di sini kamu tambahinnya itu kan kalau tadi kan dijelasin kan dia bikin pointernya udah pas kan, kamu udah taruh nih pointernya di ujung satu, ini itu di ujung kiri pas, ini J ya kan, ini J. Tapi kamu tambahinnya itu 1 tambah 1 8 tambah 8, pas itu 1 tambah 8 kan, 1 tambah 8 yang dicek. Jadi kamu 1 tambah 1 sama 8 tambah 8, dia berarti cuma ngecek untuk elemen yang sama, jadi dia nggak bakalan dapat AI tambah AJ bisa sama K. Ya, dia ini nggak bakalan dapat. Kalau misalkan nantinya misalkan kayak ada diminta kekuatannya itu misalkan 7, baru ini ada 3 4. Nanti punya kamu ini nggak bakalan dapat karena dia cuma ngecek 3 tambah 3 sama 4 tambah 4. Dia nggak akan ngecek 3 tambah 4 ini. Itu sih ini salahnya. Tapi soalnya TLE ya katanya. Ya, mungkin ada. Boleh saya ikut dikit sebentar? Ya kok. Ini siapa nanti yang mengerjakan ini? Verdi namanya. Apakah pemahamannya terhadap soalnya sudah dapat belum gitu? Makanya kenapa dia malah menjumlahkan dua hal yang sama ya? Gitu loh. Itu yang maksud saya. Jadi kalau pemahaman soalnya akhirnya kemungkinan besar masih salah gitu ya. Nah itu maksud saya, gimana tadi siapa bisa memahami soal ini nggak? Ada kesulitan mungkin dari kata-katanya atau bagaimana? Atau pemahaman Anda seperti apa? Bisa cerita nggak gitu? Iya Pak, itu saya yang penjumlahan area yang sama, itu biar ini apa ya namanya? Bentar. Jadi kan yang di input pertama itu kan, kalau misalnya kita bisa ngeluarin input yang sama 2 kali kan ya. Kalau misalnya input yang kita ngeluarin input yang sama 2 kali terus hasilnya benar, maka outputnya harus lurus gitu kan ya Kak. Nah, gimana? Maaf. Iya, jadi kan kita kan bisa ngeluarin 2 kali kekuatan yang sama gitu kan ya Kak. Boleh, tapi nggak harus, boleh. Iya, ya boleh. Nah, nah itu saya buat di depan, soalnya kalau misalnya di terakhir justru malah nggak kayak eksekusi gitu. Soalnya nggak bakal bisa ketemu gitu elemen yang sama dijumlahin. Maksudnya ininya dibikin di awal. Iya, itu makanya saya bikin di awal. Jadi kalau misalnya itu yang nggak memenuhi, nggak ada yang sama, bisa selanjut ke program selanjutnya gitu Pak. Ini while-nya kan sampai sini kan. Maksudnya kenapa ini ditambahin itu di pointer yang sama, misalkan kayak ini kan pointer 1 sama 8. Kenapa ditambah 1 tambah 1, 8 tambah 8, bukan 1 tambah 8 itu. Itu kenapa? Kalau saya nangkep gini kali, mungkin maksudnya teman kita ini tadi mungkin logiknya adalah kalau nanti belakangan dia nggak bisa menambahkan dua bilangan yang sama. Padahal kalau yang tadi Joti maksud ketika LR-nya itu di tempat yang sama boleh kan gitu ya. Pointernya di tempat yang sama boleh kan dari LR-nya. Nah, ibarat kata kayak ini ya, kalau saya membayangkan, mudah-mudahan nggak salah, tapi kalau salah ya boleh dikoreksi ya. Saya membayangkan ya, ibarat kata yuk kita cari yang
sama dulu gitu ya. Oh. Yang sama dulu, baru itu nanti kalau ini nggak dapat, coba dicek yang nggak samanya gitu ke bawah. Betul ya? Iya gitu Pak. Tapi ya nggak tahu, makanya ini kan logika orang kan. Cuma maksud saya balik tadi pemahaman soalnya, oh ya, kalau tadi kan Josi lebih mengingatkan bahwa bisa sama tapi tidak harus gitu ya. Nah, Ferdi juga mungkin menangkapnya juga sama gitu. Cuma gimana ya cara saya untuk ngetes itu duluan gitu. Silakan dilanjutkan dikomunikasikan. Jadi ini ngecek yang sama dulu gitu ya. Iya Kak. Soalnya kalau misalnya di akhir nggak ke eksekusi gitu. Tapi kurangnya itu cuma ngecek yang nggak samanya aja sih. Di sini ngecek yang nggak samanya cuma di akhir, cuma if ini aja. Kalau nggak gitu. Banyak kan sampai sini malah cuma ini aja. Berarti tapi udah pas kan? Tapi udah ngerti kan kalau kita boleh pakai teknik yang berbeda gitu. Jadi nggak harus 2 tambah 2, 4 tambah 4, boleh 1 tambah 7 gitu, ngerti kan? Iya ngerti Kak. Iya. Jadi di sini kurangnya cuman kurang ngecek yang bedanya aja. Yang samanya kan udah dicek nih. Tapi yang bedanya nggak dicek, cuma dicek di sini. Padahal ini nggak menjamin gitu. Ya kalau dilihat codingan ini kan tadi dia akan dinyatakan lulus kalau hal yang sama ditambahkan jawabannya itu ya. Jadi AI ditambah AI sama dengan K gitu ya. Itu akan lulus kalau itu terjadi kan gitu. Tapi kalau setelah itunya nggak kelihatan ya. Dia kurang ngeceknya itu. Iya, jadi itu malah nggak padahal bisa lulus kan gitu ya. Bisa. Nah, kemudian mungkin yang tadi yang kalau Josi membayangkan pointer R-nya sudah lebih di kiri daripada L-nya, berarti ya sudah nggak akan ketemu lagi gitu. Nah, barulah itu tidak bisa lulus mungkin gitu kan ya. Ya, apa ini kita belajar sama-sama, kita gali pemahaman kita gitu ya, apakah kita memahaminya masih berbeda gitu ya. Jadi sekali lagi saya paling suka bilang ke mahasiswa, teman-teman mahasiswa, kita harus paham soalnya dulu gitu ya. Kalau soalnya nggak paham, ada meleset dikit aja kan ya bisa jadi salah juga gitu ya. Jadi ibarat kata mungkin kalau ada istilah garbage in, garbage out gitu ya. Sampah yang masuk, sampah juga yang keluar nantinya. Kalau pemahamannya salah ya mau diapain harusnya salah gitu. Jadi balik pastikan bahwa kita masalah ini kita paham, kemudian logik menyelesaikannya bagaimana. Jadi Ferdi gimana? Pemahamannya udah ini nggak masuk akal nggak tentang codingannya ini? Gimana salahnya gitu? Kira-kira ini ya Kak? Iya, kira-kira nanti nggak kenapa salah gitu? Iya, gara-gara itu ya Kak. Itu cuma bisa keluar hore lulus kalau misalnya outputnya sama. Jadi kalau misalnya outputnya beda, nggak bisa keluar gitu ya Kak. Iya, kalau misalnya kekuatan bisa keluar hore lulus itu kalau misalnya kekuatannya kita ngeluarin kekuatan yang sama gitu. Tapi kalau misalnya ngeluarin kekuatan yang beda, nggak bisa gitu ya Kak. Iya. Enggak, tapi punya kamu salahnya bukan di situ. Maksudnya kenapa punya kamu salah? Tahu. Bukan itu sih. Kekuatannya emang harus sama, harus. Ya. Tapi kalau misalnya kekuatan jadi nggak bisa keluar kan inputnya Kak? Iya, di situ. Di situ salahnya. Kalau kekuatan beda, nggak dicek gitu. Iya. Iya, itu sih salahnya. Tapi kalau yang ini kayaknya kurang ngerti sih salahnya. Saya udah mulai agak ini, udah frustasi ya. Belum banyak salah. Iya. Udah mulai mikir. Masuk.
di awal udah mulai bener sih, cuman kurang itu aja kan. Sebenarnya ngeceknya cuma tinggal pointer kiri sama pointer kanannya ya ditambah gitu. Sebenarnya nggak perlu ngecek di saat dia sama gini, kayak di saat yang sama gini, karena nanti secara natural juga bakal dicek gitu sama pointernya. Ya yang tadi di contoh pertama. Jadi dia secara natural pointer kiri kanannya itu gerak terus sampai nanti ketemu, walaupun sama ketemu gitu. Gitu sih. Ngerti kan kira-kira? Nanti coba aja submit aja. Coba lihat yang Francisco. Francisco. Oh dia, oh iya maaf ini kemarin kan? Dia nggak Francisco orang. Ada. Dia kemarin sebenarnya contoh pertama ini dari awal ini udah benar sih. Cuman kemarin case-case yang salah. Maaf. Bukan agak frustasi. Dia mulai di sini udah mulai agak aneh. Ada Francisco. Ada, enggak ada. Maaf ya. Ini udah mulai agak ini ya. Iya, saya kira ini ada edge case. Iya, salah. Ini udah mulai agak bereksperimen. Ini udah benar sih. Kemarin jadi aku perbaikin test case-nya, aku coba submit solusi yang pertama sama persis AC sih. Oke. Coba ini. Ada lagi nggak kira-kira soalnya nggak ngerti gitu? Satu lagi. Oh ini kayaknya agak nggak ngerti. Ini kayaknya sangat ngerti soal. Ada nggak chat plugin? Ada. Ini coba bisa nggak coba kamu jelasin dulu? Kira-kira pengertian kamu gimana gitu? Saya salah nangkep gitu Kak. Sangkain disuruh ngecek sort apa kagak gitu. Oh, kamu nangkapnya kayak apakah soalnya tersortir Soalnya apa enggak gitu? di bawah ada Oh AI iya. secara terurut dari kecil dan besar. Sangkainnya di sort gitu Kak. Oh, kamu baca yang ini ya? Tapi Iya. yang ini tadinya nggak terurut ya? Iya. Oh iya. Mama itu juga salah. Udah diperbaikin sih. Oh gitu ya. Makanya kamu di sini ngeceknya ya terurut atau enggak ya? Iya Kak. Oh. Oke, nggak apa-apa. Tapi udah ngerti kan sekarang kira-kira? Ngerti nggak sih? Kayak kita diminta untuk nyari itu. Ngerti kan? Udah Kak. Kalau pemahamannya sih udah dapet. Oke. Bagus. Yang lain nggak ada yang nyoba lagi sih. Udah nggak kira-kira yang ngerti lagi nih? Jadi di sini disuruh cari kekuatan yang ditambah dia sama dengan K. Terus kekuatannya itu boleh sama, jadi boleh 2 sama 2, 4 boleh, 5 sama 5 boleh jadi 10. Boleh juga 1 sama 5 jadi 6. Ada nggak kira-kira? Atasnya pakai teknik pointer yang kemarin. Gimana? Ya, sampai di gambarnya. Anjir. Udah sih kayaknya. Udah ya? Ya, udah. Implementasi. Ini coba implementasi two pointernya kita coba se-efisien mungkin ya. Jadi tadi masukin N sama K. N itu cuma teknik pedang. K itu kekuatan yang dicapai. Oke. Oh. Sini kita simpan dalam array. Sini sampai 10 ke 6. Satu belakang. Nah, sekarang di teknik two pointernya. Jadi kita bikin pointer kiri left, dimulai dari 1, yang pointer kanan itu RD, dari N. Jadi kan kondisinya kan sama LF lebih kecil sama RG. Jadi LF-nya harus lebih kecil terus sama dengan RG. Oke. Oke, setelah itu, nah ini yang perbandingannya. Mending kita simpan dulu. Simpan ke variable kan. ARR di LF tambah ARR RG. Oke.
Jadi di pointer kiri kita tambah sama pointer kanan. Jadi di sini kayak 1/8 gitu di sini. Oke. Setelah itu kita cek kalau M-nya itu sama angka, maka kita keluarkan aku pakai variabel boolean dapat. Jadi kalau ternyata pointernya kita tambah, bisa begitu hasilnya sama dengan kalau kita bikin dapat sama dengan 1 dari keluar dari awalnya. Nah, else kalau M-nya ternyata lebih besar dari K tadi, misalkan misalkan kita tambahin ternyata lebih besar dari K, ini 9 lebih besar dari 7, enter kanannya kita gerakin ke kiri supaya nilainya lebih kecil. Jadi RG-nya kita kurang 1. Kurang. Ini kurang sama dengan 1. RG sama dengan RG kurang 1 sama. Nah, else, kalau kan pakai else aja juga nggak apa-apa, kan skip juga nggak apa-apa. Else if, dan lebih kecil K, kita mau, maka atasnya diterang. Sebelum itu tinggal kalau dapat copy aja supaya nggak salah kalau besar kecil spasi. Dapat tidak bisa lulus. Bentar-bentar nanti code-nya kelihatan semua. Tidak bisa pas. Ini harusnya bisa. Oke, udah benar. Coba lihat code-nya. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Ini kalau dijelasin sama Kava kan kemarin. Cuma banyak yang ini. Kita belum baca mungkin. Pointer kemarin ada. Ini. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Mungkin pemahamannya. Buatnya gitu. Atau mungkin ada cara lebih efisien. Nanti kita tahu. Ya, Udah, mungkin boleh lanjut ke soal selanjutnya aja. soal sih. terakhir. Iya. Udah lumayan banyak juga kan. Kayak soal terakhir. Coba satu yang selesai masalah. Ya, satu. Oke. Jadi kita ingin membangun rumah idaman bentuk persegi atau persegi panjang. Luasnya itu L, kelilingnya K. Terus dia akan membangun pagar batu alam di sekelilingnya sama pagar batu besi. Sisi persegi panjang yang lebih panjang akan dipasang pagar batu alam, sisi yang lebih pendek pagar besi. Harus mengurus hal lain, ya diminta bantuan lagi, oke. Baru batasannya sampai 10/6, itu juga 10/6. L sama K-nya, jadi L luas, K keliling. Mau bilangan, panjang pagar besi yang dibutuhkan, panjang pagar alam yang dibutuhkan. L-nya 8, K-nya 12. Outputnya itu panjangnya 4, lebarnya 8. 42, 62. 2,84, 59,16. Nah, udah mulai aneh kan. Ini juga yang luasnya
10 pangkat 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Billingnya 4.000. Jadi segini. Nah ini ada penjelasannya nih. Jadi ini yang untuk contoh pertama nih. Kasus pertama. Jadi kalau kalian perhatiin, ini sketsa persegi panjangnya untuk contoh pertama. Kalau kalian perhatiin, ini kan tadi katanya luasnya 8, kalinya 12. Coba kita cek. Luasnya berapa? 2 kali 4, 8. Pas kan? 8. 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Oke. Pas kan? Sama kan? Nah, baru kenapa ini 4? Kenapa ini 8? Jadi katanya di yang pertama itu keluarin panjang pagar besinya dulu. Ini panjang pagar besinya 4. Panjang pagar batu alamnya 8. Kenapa ini 4? Karena ini 2 tambah 2. Katanya yang lebih pendek kan mau dipasang. Yang lebih pendek itu pagar besi. Yang lebih panjang itu pagar batu alam. Berarti yang di sini 2 itu 2 sama 2 ini taruh pagar besi. Ini 4 sama 4 batu alam. Jadi total panjangnya itu 2 tambah 2, 4 makanya. Terus ini untuk total yang pagar batu alamnya itu 4 tambah 4, 8 makanya. Oke, kira-kira udah ngerti belum soalnya? Ya, kalau masalahnya kenapa F2 itu? Coba dikit dulu. Coba kira-kira ngerti nggak? Soalnya ini konsep matematikanya sih yang pakai matematika bukan aja. Gimana? Jadi ini pagar besi 22, pagar alam 44. Jadi total pagar besinya 2 tambah 2, 4. Batu alamnya 4 tambah 4, 8. Gimana? Nanti? Biasanya juga. Dicek juga, biasanya sama, kemudian sama. Oke. Coba kita analisis soalnya dulu ya. Pertama-tama kita tahu kita punya luas sama keliling. Oke. Jadi kan di soal kita dikasih luas sama keliling. L sama K. Nah, kita harus bekerja dari L sama K ini. Kita tahu rumus luas persegi panjang itu P kali K. L kecil. Nah, itu panjangnya di sama kelilingnya itu 2A tambah 2B. Oke. 2 kali A tambah 2 kali B, ya kan? Kasih luas sama keliling. Jadi kita harus mulai kerja di situ. Luas sama keliling. Oke. Ini kan. Oke. Terus habis itu kita kan harus cari A sama B. Jadi kita harus supaya lebih gampang kita hilang salah satu variabel itu pakai kita bikin persamaannya ini yang ini kalau sama A kali B ini kita ambil sama A kali B kita ambil. Kita ubah jadi A sama dengan L bagi B. Bisa kan? Oke. Jadi B-nya ini A sama dengan L kali B ini. Oh, enggak pas-pas. A sama L bagi B. Jadi B-nya ini dipindahin. Oke. Bisa kan? Diubah ke gini. Oke. Jadi masih baru K-nya kita masukin nilai A-nya yang baru C2 kali L bagi B tambah 2B. Oke. Bisa. Oke, dari sini kita coba hilangin B yang pembagi ini. Kan bentuknya 2 bagi B gitu di bawah. Jadi kita coba hilangin B-nya ini dengan cara kita kaliin B semua. Jadi kali dengan 2L tambah 2
U pangkat 2. Nah, sampai sini ngerti nggak? Ini rumusnya. Ngerti? Gimana? Kak. Ngerti. Oke. Aman ya. Kalau kalian perhatiin, ini bisa kita bikin jadi apa namanya? Persamaan linear. Ya, persamaan linear kan. Ini kita bikin jadi, kita susun ulang nih. Jadi 2, nanti di angka 2. Ini K-nya kita pindahin ke kanan. Coba kita pindahin ke kanan dulu. Jadi 0 sama dengan, atau 2L tambah 2B pangkat 2 kurang KB, karena kita pindahin ke kanan, sama 0. Gitu kan? Ini 0 itu pindahin. Nah, kita susun ulang supaya lebih rapi. Kelihatan bentuknya. 2 kali B pangkat 2 dikurang K kali B ditambah 2L sama 0. Kelihatan nggak ini ada persamaan linear dengan B-nya ini. Kuadrat di sini ada kayak yang apa biasa itu AX pangkat 2 tambah BX tambah C ini kan. Sama 0. Ini kan ada rumusnya kan. Kalau nggak bisa difaktor, kalau faktornya susah, ada rumus 1/2 kan. Nah, rumus 1/2. Nah, ini loh. Rumus ABC ya, rumus ABC. Yang ini. Ini nih. Untuk X kuadrat tambah BX tambah C. Kita masukin ke min B tambah minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Min D-nya. Ya kan? Dan perhatiin ini sama nih. Dia bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C juga. Sini A-nya itu 2, B-nya itu negatif K, C-nya itu 2L. Nanti nggak? Kelihatan nggak sih bentuknya? Kelihatan kan katanya? Di A-nya itu 2, B-nya itu negatif K, C-nya itu 2L. Untuk bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya kan? Ngerti kan? Itu dulu Mas. Ya. Ngerti kan? Oke. Ya Ferdi aman harus kan? Enggak ya? Oh, udah. Ngerti kan? Oke. Baru di sini kita tinggal masukin aja ke rumus ya. Dan perhatiin tinggal masukin aja ke rumus ya. Jadi kalau kita mau cari X sama dengan negatif B, plus minus, kita bikin X1 dulu, X1 sama min B plus akar kita bikin square root ya. Square root itu akar di pangkat 2-nya. Oh Josi, Nur nanya 2L-nya dapat dari mana? Oh, 2L. Jadi kalau kita perhatiin di sini kan, ini patokan kita nih. Kita mau nganggap 2B kuadrat ini sebagai bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya kan, kalau kalian perhatiin, ini B ini kita anggap X. B ini kita anggap X kan. Berarti yang sama itu kan ada ini sama ini teman-teman. Coba aja kita bikin dari X dari 12. Nah, kalau kalian perhatiin kan di sini rumus ABC itu yang diambil kan B ini. B-nya itu yang konstantanya si X. Jadi B-nya itu dari adik. A-nya itu konstantanya X kuadrat. Jadi konstantanya X kuadrat itu ada 2. Kita ambil jadi 2. Ini 2. B-nya itu konstantanya X itu negatif K. Karena di sini positif, di sini negatif kan. Berarti dia ngambilnya B itu negatif K. C-nya itu konstanta dari X pangkat 0. Di sini sebenarnya ada X pangkat 0 kan.
Jadi 2L-nya itu diambil dari sini. 2L itu sebagai C. Itu kan yang atau dari atasnya, dari mana? Maksudnya di sininya atau yang di atasnya sini? 2L-nya dari mana? Atau yang di atasnya ini dari mana gitu, dapat 2L tiba-tiba. Oh, yang di atas. Jadi tadi yang di atas ini kita coba merumuskan. Ini L sama A kali B. Oke. Baru kita ubah jadi A sama L bagi B, bisa kan? Nah, A-nya ini A yang baru, yaitu L bagi B, kita masukkan ke persamaan K. K sama dengan 2, tadinya A, jadi L bagi B, tambah 2B. Nah, habis itu kita mau hilangin B-nya nih bagi B. Dia kan bentuknya itu kan kayak gini sebenarnya. Bisa nggak sebenarnya hilang? Kayak gini. Kan bentuknya kayak kelihatan ya. K sama dengan 2L bagi B gini. Tambah 2B. Nah, ini kan B-nya ini mau kita hilangin. Yang ini. Jadi kita kaliin aja semua sama B. Kali B. Jadi KB sama dengan 2. Ini kan B kali B, jadi B-nya hilang. Jadi tinggal 2L tambah 2B kuadrat. Ini. Ngerti? Jadi 2L-nya itu dari 2L bagi B, dikaliin sama B-nya hilang. Gimana? Tiga. Oke. Ya, nggak bisa. Bisa. Hilang. Sama mana? Oh, ada sini dulu. Jadi di sini A-nya tadi kita ambil itu di sini dari 2x pangkat 2 x tambah 2 L sama 0. Di sini kita ambil ini. Jadi A-nya 2, B-nya negatif K, sininya 2L. Oke, sini kan. Baru situ tinggal kita masukkan rumus ABC tadi. B-nya itu langsung aja X1. Kita cari X1-nya dulu. Itu tanda negatif. Min B itu min K, berarti jadi K. K ditambah akar itu square root. Di tingkat 2-nya negatif K kuadrat itu jadi K kuadrat. Okay. Sama dengan K jadi K kuadrat. Negatif dari K tambah akar dari angka 2 jadi K angka 2 kurang 4 dikali 2 langsung. Hanya ada 2. 4 dikali 2 dikali C-nya 2L dikali 2. Semuanya dibagi 2L. Dibagi
Oke. Duanya A-nya itu 2 kali 4. 4. Oke. Ini nanti kan. Oh, bisa. Jadi satunya sama dengan K tambah akar dari pangkat 2. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali. Kecil. Lagi 4. Lagi ini rumusnya. Nanti nggak kira-kira ini untuk X1. Nanti X2-nya ini jadi negatif. X2-nya itu ini. Lalu yang ini diubah jadi negatif. Ya kan? Jadi negatif. Oke. Oke, ini. X2. Oke. Ini rumusnya. Jadi ini rumusnya. Untuk nyari panjang sama lebar dari persegi panjang tadi. Nanti nggak kira-kira sini rumusnya. Dari mana dapat ini? Oke. Artinya dari sini jadi rumus gini doang. Rumus sederhana yang nggak ada, dia cuma pakai K sama L nih. K sama L nya kita udah kasih juga, jadi kita bisa masukin semua langsung. Bang, boleh di zoom out semuanya nggak, Bang? Semua. Ya udah, Bang. Oke. Kalau implementasinya di program gampang sih, cuman kayaknya cari rumus aja jadi susah. Ngerti Bang? Kalau implementasinya gampang. Ngerti nggak rumusnya? Ini jangan apa-apa. Kalau ada yang nggak ngerti rumusnya, cuma pakai L sama K. Sama K-nya juga ada dikasih kan tadi. Makanya dikasih, jadi rumusnya bisa langsung pakai gitu. Tinggal nanti bedain mana yang lebih panjang aja. Cuman, pertama sama dengan K. Pertama bikin dulu. K sama K. Double, pakai double. Kayak pertama X satunya tadi langsung aja. K ditambah K garut pangkat 2 untuk nggak ada pangkat itu pangkat K kurang 16 kali L bagi 4 dan ini terus kalau misalkan ternyata satunya itu kita mau X1 nya itu lebih pendek, ternyata kalau X1 lebih besar X2 maka kita tukar swap
Apa ambil tes? Ada nggak mau ditanya? Ini misalnya. Proses mungkin yang proses supaya didalami. Aman. Lihat, kan diberusaha satu S2 ya, oke. Aman, Oke. aman. Langsung sambit. Coba tadi. Takut. Ini sekarang di mana ya? Kayaknya soalnya di float ya. Kalau saya float. Saya float lebih pendek. Ya. Coba lihat diskusnya aja. Baru jelas. Kalau masalah float, notasinya lebih kecil daripada double. Coba pakai double. Float juga. Ini solusinya O1 ya. Oh iya, lupa bicara kompleksitas tadi. Kompleksitasnya O1 karena dia langsung jawab aja dulu. Oke, benar. Langsung O1, langsung keluar jawaban, nggak ada looping, nggak ada apa. Oke, float. Masalah float itu di tinggal presisinya yang banyak, cuma itu lebih dikit. Oh iya, iya. Float itu ngorbanin besar angkanya untuk presisinya, kalau nggak salah. Jadi presisi dia bisa sampai 10 pangkat berapa gitu. Lebih tinggi presisi dia di belakang komanya itu bisa lebih banyak daripada double. Double tapi double yang di sebelah kiri koma itu bisa lebih banyak. Kayak di sini salah, harusnya benar gitu misalnya. Harusnya ini udah benar kalau misalkan coba. Harusnya udah benar kalau pakai double jadinya. Salah nggak ya ini? Oh, masih salah. Ini masalah di bahasa Inggris. Ini ada nggak orang? Artian bisa. Ada nggak orang? Mau biar cepat. Adakah? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Siapa sih? FT Yanisa. Oh enggak. Oh ya, nggak ada ya. Berarti bisa kita cari tahu. Masalahnya di mana? Pokoknya dia orang SFS 5. Atau ada yang mau tahu nggak? Kalau ada yang mau tahu banget dari cek SKS-nya. Ada nggak? Kayaknya nggak. Ada. Nggak ada ya? Ada. Nggak ya?
Ya udah. Nggak ada yang mau tahu lagi memang. Biasa. Ya sampai itu aja sih berarti. Yakin gak ada yang mau tahu? Gak ada kan? Oke. Oke. Nanti sampai situ aja sih. Ya, nanti di-upload di GitHub. Oh iya, mungkin ya bisa code-nya di-upload di GitHub semua ya. Tapi ini dia nggak bisa masuk ke rank, masih bisa submit, cuman ranknya nggak berubah. Kira sekian sih dari aku. Kalau ada yang mau ditanya nanti misalnya tiba-tiba kepikiran gitu, bisa tanya di Discord aja langsung. Masih bisa dibuka kalau soalnya. Oke. Aman. Oke, kembaliin ke Kak Jimmy. Terima kasih semuanya. Selamat. Oke, terima kasih Kak Josi. Keren banget ya pembelajarannya. Oh ya, jadi kita terima kasih ke Kak Josi, sama terima kasih juga ke Pak Riki sudah meluruskan tadi. Oh ya, buat yang belum kenal Pak Riki itu merupakan dosen di Universitas Gunadarma. Beliau juga kepala lab TI, terus beliau juga mentor di komunitas kita Gunadarma Ayo ini. Jadi terima kasih Pak Riki tadi. Selanjutnya, oke, kita udah di penghujung acara sih sebenarnya. Boleh langsung foto aja ya, kita foto. Masih pada bangun kah? Kayaknya udah malam nih. Ayo kita foto. Oke. Foto ya. 1, 2, 3. Belum lagi. Oke, masih ada Panji. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you semuanya. Untuk link feedback, boleh untuk dikasih. Itu link feedback ya, boleh diisi. Feedback kalian itu ngebantu buat perkembangan komunitas kita. Terus untuk yang tadi yang pengen tahu solusinya Kak Josi, nanti ada di GitHub-nya nyatanya, boleh langsung aja ke Discord, nanti dibahas sama kakak-kakaknya. Oke, terima kasih semuanya untuk acara ini. Aku tutup. Sekian dan terima kasih. Dadah, selamat malam, selamat tidur. Malam semuanya. Oh iya, buat Francisco jangan lupa klaim hadiah. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih, Zahra. Untuk Jimmy dan teman-teman, Ya, Pak. boleh kita ngobrol sedikit? Boleh, Pak.